Kalau dalam agama secara spiritual, Allah nggak mungkin titipkan anak di rahim ibu kecuali memang Allah akan berikan juga ekstra di situ. Ekstra kesehatan, ekstra kekuatan. Saya sudah sampaikan pada pertemuan yang lalu. Saya lihat depan mata sendiri bagaimana banyak orang-orang tua kita yang dulu-dulu Masya Allah tidak pernah ada beban dengan hamil ini. Hamil, Alhamdulillah dia gembira saja walaupun bayinya masih kecil. Dia terima, nggak ada tujuan untuk menggugurkan. Dan betul-betul ibu-ibu ini punya kasih yang luar biasa kepada anaknya. Walaupun masih dalam bentuk gumpalan darah, nggak mau dikeluarkan sama dia. Dia lebih senang anaknya lahir. Dan memang ibu yang sejati seperti itu ya. Kita temukan anaknya Masya Allah banyak. Kita temukan dia di umur-umur tuanya. Memang di awal mungkin pada saat pendidiknya membesarkannya sedikit butuh ekstra tenaga. Tapi pada saat besar mereka semua berbakti. Mereka mendoakan. Cukup dia melahirkan, setiap melahirkan pahalanya seperti pahala jihad gitu kan. Karena kalau dia mati syahid kan gitu pada saat dia meninggal dalam keadaan melahirkan. Maka selain daripada itu juga pahala besar juga anak-anak bisa berbakti sama dia. Setelah meninggal pun seperti itu tetap akan berbakti dengan mendoakan dan seterusnya. Jadi banyak sekali manfaatnya anak-anak itu. Dan yang luar biasa Allah berikan rata-rata ya ibu yang banyak melahirkan itu Masya Allah secara fisik jauh lebih kuat. Matanya lebih terang. Saya lihat depan mata saya mertua kakak saya di Surabaya. Masya Allah sampai 60 tahun masih haid. Anaknya belasan orang. Semuanya pada saat dia lagi sakit sedikit saja pada datang bolak-balik bawain makanan. Tawarkan ini, tawarkan itu. Matanya masih terang. Meninggal mungkin di atas 80 tahun lebih. Masih kuat secara fisik. Padahal kalau kita lihat fisiknya kecil sekali ibu itu. Tapi Masya Allah bisa melahirkan sekian belas orang. Anak-anaknya semua tinggi besar Masya Allah. Sehat-sehat, sukses. Kuasa Allah subhanahu wa ta'ala. Nabi SAW memang menyuruh setiap laki-laki mencari istri yang mau punya anak justru. Gitu kan? Senang dengan anak-anak. Dan subur. Beliau mengatakan dalam hadis riwayat Abu Daud dan An-Nasai. Tazawwajul wadudal walud. Fa inni mukathirum bikum. Menikahlah dengan wanita yang penuh kasih lagi banyak anak. Karena sungguhnya aku akan membangga-banggakan jumlah kalian. Maksudnya pada hari kiamat. Riwayat lain aku akan bangga-bangga kalian di depan umat yang lain. Teman-teman sekalian di sini ada diambil juga sebuah kesimpulan sederhana. Yaitu memang subhanallah wanita yang penuh dengan kasih sayang bisa terlihat justru karena banyak anaknya. Kecuali dia mandul berbeda. Tapi kalau ada wanita selalu gembira dengan hamilnya berarti orang ini penuh kasih sayang. Karena ini dalam hadis dua kata ini disambung oleh Nabi SAW. Al-waduda penuh kasih, al-walud yang banyak anak. Karena memang subhanallah yang banyak anaknya itu penuh dengan kasih sayang karena dia diuji kesabarannya, gitu kan. Kalau dia balas dengan kasih sayangnya sampai saya jelaskan kemarin bagaimana kisah seorang ibu yang bawa dua anaknya ke hadapan Aisyah radhiyallahu anha, kemudian Aisyah mengatakan aku tidak punya kecuali 3 butir kurma yang aku berikan kepada mereka. Ibu ini ambil 1, anaknya masing-masing 1. Rupanya sambil asyik ngobrol, anaknya dua-dua sudah menghabiskan kurmanya. Lalu minta kepada ibunya kurma ibunya. Maka ibu itu pun kata Aisyah membagi 2 kurma yang dia miliki walaupun dia belum memakannya sedikit pun. Lalu dia berikan kepada anaknya. Kemudian aku pun kagum dengan itu lalu aku melaporkan kepada Nabi SAW. Aku ceritakan kepada Nabi SAW. Kata Nabi, perbuatan ibu itu cukup membuatnya masuk ke dalam surga. Mendahulukan anak saja. Berapa banyak orang antara kita teman-teman sekalian luar biasa pelitnya. Jadi kalau ada buat masakan itu khusus buat ini buat ibu ya, jangan sentuh. Ini buat ayah ya, awas. Luar biasa. Ini buah-buahan buat ini dan itu. Kenapa begini? Harusnya kita perlu dengan kasih sayang gitu kan. Maka seperti yang disampaikan oleh Nabi SAW. Tentu kita masih baca dulu poin-poin ini ya. Nanti akan saya lebih jelaskan lebih jauh dalam syarah insyaAllah. Lalu beliau bertanya penulis ini, mengapa takut dan mengurangi kelahiran? Tanda tanya. Apakah engkau takut fakir? Tanda tanya. Apakah engkau takut tidak mendapatkan apa yang dimakan dan diminum oleh mereka? Tanda tanya. Zat Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberimu rezeki akan memberi rezeki kepada mereka. Dan zat yang telah memberimu makan dan minum akan memberimu makan dan minum. Dia Azza wa Jal yang maha mulia dan maha tinggi berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim dalam surah Al-Ankabut ayat 60.
Wa ka'ayyim min dabbatin la tahmilu rizqaha Allahu yarzuquha wa iyyakum. Saya ulangi ayatnya. Wa ka'ayyim min dabbatin la tahmilu rizqaha Allahu yarzuquha wa iyyakum. Dan berapa banyak binatang yang tidak dalam kurung dapat membawa dalam kurung mengurus rezekinya sendiri. Allah lah yang memberi rezeki kepadanya dan kepadamu. Ataukah mungkin sebabnya ialah khawatir. Banyak melahirkan akan merusak badan, kecantikan dan kelembutan seperti yang ditebarkan oleh musuh Islam? Tanda tanya. Lalu ingatlah, wahai saudariku, jika manusia telah mati, maka terputuslah amalnya kecuali 3 perkara. Di antaranya adalah anak soleh yang senantiasa mendoakannya. Jika engkau memiliki sejumlah anak dan berusaha untuk mendidik dan mengajarkannya tentang agama Islam, maka engkau akan memetik buah perbuatan ini di masa datang. Nabi SAW bersabda, khairu nisaikumul waludul wadud al-muwasiyatul muatiyah idha taqaina Allah wa syarru nisaikumul mutabarrijatu wal mutakhayyilatu wa hunnal munafiqat la yadkhulul jannata minhunna illa mithlul wurabil a'sam. Sebaik-baik wanita kalian adalah yang banyak anak, penuh kasih. Ini tadi saya bilang partner ini ya. Tanda-tanda bentuk kasihnya ibu itu sangat luar biasa adalah senang dengan anak-anak. Al-mawasiyah al-mawati'ah. Ya. Di sini yang dimaksud dengan ada footnote nomor 4 ya. Kalau yang pegang bukunya di halaman 51. Mawasiyah ialah wanita yang membantu suaminya atas perkara dunia dan akhirat. Sibuk. Suaminya selalu dilayani terus. Urusan dunianya apa nih? Makanannya, bajunya, apa saja biologisnya. Dia sibuk dengan itu. Habisin waktu untuk itu. Itu namanya al-mawasiyah. Dan al-mawatiyah. Al-mawatiyah. Ya. Yang dimaksud itu adalah lanjutannya di footnote. Ialah wanita yang menaati suaminya dalam perkara yang diperintahkan kepadanya selain kemaksiatan kepada Allah. Selalu suaminya bilang apapun, ya, iya, semuanya iya. Ini wanita terbaik. Jadi 4 cirinya. Al-waludu, ya, banyak anak. Al-wadud, penuh kasih dan cinta. Selalu mengalah, memberi. Yang ketiga, al-mawasiyah. Tadi, wanita yang selalu membantu suami dalam urusan dunia juga urusan akhiratnya. Ya, apapun yang dia bisa dukung, dia dukung. Gitu kan. Dia berikan. Yang keempat, al-mawatiyah. Yaitu yang selalu patuh pada suaminya kalau diperintahkan, yang penting bukan maksiat. Idza taqainallah, jika mereka bertakwa kepada Allah, artinya mereka lakukan itu karena Allah SWT yang perintahkan. Dan seburuk-buruk wanita kalian sebaliknya, ialah wanita yang menampakkan perhiasannya dan sombong. Dan mereka adalah wanita munafik. Tidak ada yang masuk surga di antara mereka kecuali seperti burung gagak yang a'sam. Ada footnote nomor 5, hadis itu diriwayatkan Baihaqi, yaitu yang merah paru dan kedua kakinya. Ini adalah kinaya atau bahasa kiasan tentang sedikitnya orang yang masuk surga dari kaum wanita model demikian. Ya, maksudnya burung gagak itu ternyata hampir sama semua. Hitam bulunya kan. Tapi yang ada warna merah di dadanya gitu kan. Dan di bagian kakinya itu hitungan jari. Mungkin 1-2 gitu. Artinya sangat sedikit mereka yang masuk ke dalam surga. Mungkin yang sempat taubat sebelum meninggal misalnya. Yang itu masuk surga. Jadi di sini yang mutabarrijat, sifat buruknya adalah mereka suka tabarruj, pamer-pamer kecantikannya. Ya, lenggak-lenggoknya di depan yang tidak halal bagi dia selain suaminya. Mutakhayyilat, sombong.
Selalu merasa sombong dengan tasnya, dipamer, sombong dengan jam tangannya, sombong dengan perhiasan cincinnya, kalungnya, gelangnya, dengan mobil, dengan rumah, dan segala macam. Ya, ini haram hukumnya, tidak boleh. Maka Nabi SAW memastikan kalau itu ada, berarti ciri kemunafikan ada padanya. Tidak akan masuk surga. Tidak akan masuk surga.